Sebenarnya tema ini sudah pernah saya bahas, sudah saya sampaikan pada khutbah Jumat beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau di dalam khutbah Jumat kita tidak bisa menjabarkan tentang tema yang kita ambil, ya, karena khutbah Jumat itu harus singkat, padat, dan jelas. Nah, kalau menurut hukum fikihnya, rukun khutbah Jumat itu sholatnya itu harus lebih panjang daripada khutbahnya. Idealnya begitu, sunnahnya. Ya. Jadi kalau khutbah Jumatnya itu 15 menit, sholatnya berarti ya setengah jam. Idealnya begitu Pak Haji. Ya. Jadi kalau seandainya khutbahnya 10 menit, minimal sholat Jumatnya 2 rakaatnya itu 15 menit. Kalau di sini berapa menit kalau khutbah biasanya? Kalau khutbah Jumatnya 20 menit, berarti sholatnya ya setengah jam lah minimal gitu ya. Insya Allah minggu depannya bubar jamaahnya. Masya Allah. Makanya ketika saya menyampaikan tentang berkaitan dengan maksud dan tujuan hidup manusia, saya tidak panjang lebar menjelaskannya, hanya poin-poinnya saja insya Allah ya. Makanya Pak Haji bilang katanya, waduh kurang lengkap penyampaiannya. Maka saya musyawarah dengan Ustadz Darud kemarin. Ya, gimana Ustadz kalau saya bahas kemarin penjabaran daripada maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia ke dunia ini? Udah nggak apa-apa Ustadz, sampaikan saja insya Allah. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bermudzakarah. Ya, kita sama-sama saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati. Ya, berkaitan dengan apa sih maksud dan tujuan hidup manusia ke dunia ini? Ini kok kayak gini apa? Baik Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha khalik, zat yang maha pencipta. Jadi seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, tumbuhan, hewan, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terbesar sampai yang terkecil, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, maka ciptaan yang paling sempurna, ciptaan yang paling baik di dunia ini adalah manusia. Allah firmankan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang takwim, sebaik-baiknya penciptaan. Jadi di antara semua ciptaan manusia ini, tumbuhan, hewan, dan semua yang nampak yang tidak nampak ini, manusia adalah makhluk ciptaan yang paling baik, paling cantik, paling sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ke dunia ini. Bahkan kalau seandainya pun ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan cacat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan kekurangan akal pun, tetap itu adalah manusia yang paling baik ciptaannya. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah sendiri yang berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya rupa. Masya Allah. Asbab daripada penciptaan manusia ini, inilah yang pertama kali melatar belakangi terjadinya perang dunia pertama dan kedua, ya benar nggak? Kenapa Pak? Karena
bangsa Jerman merasa bahwasanya rasnya mereka itu adalah ras yang paling unggul, ras yang paling sempurna, sehingga yang paling berhak memerintah berkuasa di dunia ini orang-orang Jerman gitu. Kenapa? Karena merasa paling sempurna di antara manusia-manusia dan ciptaan yang lainnya, sehingga orang-orang yang dianggap tidak sempurna, orang-orang yang cacat, ya cacat fisik maupun cacat mental, dikumpulkan kemudian dibunuh semuanya. Ini orang-orang yang keblinger seperti ini. Masya Allah. Jerman tahu bahwasanya nanti kelak saingannya itu adalah orang-orang Israel, Bani Israel, ya, yang nanti akan bersaing dengan mereka. Mereka tahu orang-orang Jerman, maka orang-orang Israel dibantai, dibunuh semuanya, dikejar-kejar. Benar ya? Nah, tetapi istilahnya kisah tentang perburuan Jerman kepada orang-orang Israel terlalu dibesar-besarkan oleh orang-orang Israel ya. Masya Allah. Jadi makhluk yang paling sempurna penciptaan di dunia ini adalah manusia. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ini? Kan begitu. Karena setiap penciptaan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dengan main-main atau dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian mengira kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum abathan, dibuat atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan main-main? Tidak, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada maksud dan tujuan, tidak hanya sekedar menciptakan atau main-main saja, tidak. Wa annakum ilaina turja'un. Dan apakah kamu mengira kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kalian tidak dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mentargib diri kita, ya. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu diciptakan ke dunia ini hanya untuk main-main saja, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia ke dunia ini, Pak, pasti ada maksud dan tujuannya. Sebagaimana ketika kita menciptakan segala sesuatu, ketika manusia ini membuat segala sesuatu, Pak, pasti ada tujuannya, tidak? Pasti ada tujuannya. Manusia ketika dia membuat motor, membuat sepeda, membuat mobil, membuat pesawat, ada tujuannya, tidak? Pasti ada tujuannya, untuk mempermudah kita di dalam transportasi, di dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Butuh, Pak, kita dengan yang kita buat tersebut. Manusia membuat rumah. Kenapa? Karena kita butuh, ada tujuannya membuat rumah. Kenapa? Untuk tempat kita istirahat, supaya kita tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan. Manusia membuat alat-alat seperti ini, sound system, Pak. Tujuannya apa nih? Pasti memiliki tujuan.
Ya, supaya memudahkan kita di dalam komunikasi seperti ini. Ya, bayangkan Pak, kalau saya ceramah seperti ini, nggak pakai komputer, nggak pakai sound system kayak gini, harus teriak-teriak, cepat kering, masya Allah. Tapi dengan adanya alat-alat seperti ini memudahkan kita untuk menyampaikan sesuatu dan tidak perlu kita harus bersuara kencang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Apa Allah butuh malaikat? Tidak. Allah tidak butuh malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, semua tata surya, tumbuhan, tanaman, binatang-binatang, semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apakah Allah butuh? Tidak, Pak. Allah tidak butuh sedikit pun kepada ciptaannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh dengan manusia dan jin? Sedikit pun Allah tidak membutuhkan manusia dan jin. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka cukup Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka saat itu juga langsung jadi. Masya Allah. Untuk apa, Pak? Allah menciptakan makhluk yang mulia namanya malaikat, ya, yang tugasnya hanya beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada malaikat yang tugasnya bertasbih, memuji Allah. Ada malaikat yang tugasnya sujud dari penciptaan sampai hari kiamat, sujud terus ada. Ya. Ada malaikat yang diciptakan ruku saja, ada dari penciptaan malaikat sampai kiamat ruku saja. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah butuh itu penghormatan daripada malaikat itu? Tidak, Pak. Allah tidak butuh. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Pak, ke dunia ini? Untuk apa? Ya. Dan pernahkah, Pak, di dalam hati kita terbesit, ya, sebenarnya untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Pernah nggak terbesit dalam diri kita? Harus bagaimana sih kita nih hidup di dunia ini? Mau kemana sih kita nih hidup di dunia ini? Kan begitu ya, Ustaz ya? Pernah nggak terbesit di dalam hati kita, pikiran kita tuh seperti itu? Sebab, Pak, orang yang tidak tahu maksud dan tujuan hidupnya, maka dia akan terombang-ambing di dunia ini, tidak tentu arah, selalu resah, selalu gelisah. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai, tidak tentram, ayem. Itu manusia kalau tidak tahu maksud dan tujuan hidupnya ke dunia ini. Benar tidak, Pak? Orang yang hidupnya di dunia ini tidak tahu maksud dan tujuan hidupnya, maka dia cenderung akan sombong, angkuh, dan hidup mengikuti peraturan yang dia buat. Kebayang tidak kayak apa tuh? Orang yang tidak tahu maksud dan tujuan hidupnya, Pak, ya, dia cenderung sombong. Apa itu sombong? Tahu nggak sombong itu apa, Pak? Apa, Pak Haji? Sombong itu apa, Pak Haji? Orang yang pakai mobilnya bagus, orang yang pakai bagus, yang mewah, gitu ya. Orang yang ketika kalau ngomong dia nadanya tinggi. Bukan, Pak. Kalau menurut hadis baginda Rasulullah, sombong itu
batarul haq wa ghamtun nas. Itu sombong. Orang sombong itu orang yang batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia yang lain. Itu namanya sombong. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala al-haq. Tidak mau menerima, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang dibuat, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya sombong. Termasuk juga ketika kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan maksiat, diingatkan malah marah. Itu namanya apa, Pak? Sombong. Kenapa? Menolak kebenaran, batarul haq. Ketika kita dinasehati, wujud tanda kasih sayang kita kepada saudara kita, orang itu tuh justru malah marah-marah. Ngapain lu? Nasehatin gua, sok suci lu, sok bener kayak lu aja udah bener. Sombong itu namanya. Sombong. Batarul haq. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia yang lain. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya karena umurnya paling tua jadi harus dihormati, merasa keturunannya adalah paling mulia maka dia harus hormat kepada kita. Yang lain itu di bawah kita semua. Sombong itu namanya. Sombong. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Dan orang sombong itu biasanya kenapa, Pak? Karena dia memiliki kelebihan. Entah itu kelebihan umur, kelebihan ilmu, kelebihan keturunan, termasuk kelebihan harta. Makanya kebanyakan kalau orang-orang kaya sombong ya, Pak. Kayak seolah-olah udah nggak butuh lagi sama orang lain gitu kan? Seolah-olah segala sesuatu bisa diselesaikan dengan hartanya. Benar ya, Ustaz Fuad ya? Orang-orang kaya begitu, Pak. Kenapa, Pak? Kok bisa sombong? Karena dia memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kelebihan harta. Kalau Ustadz Fuad sama saya, Pak, sama juga punya kelebihan. Sama Bapak juga punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihan berat badan. Tapi kalau kelebihan berat badan itu nggak pantas kalau disombongin. Nggak ada yang sombong. Masya Allah. Angkuh, Pak, orang-orang yang itu, Pak, yang tidak punya tujuan hidup tuh. Dan dia hidup, Pak, sesuai dengan aturannya sendiri. Lihat orang-orang komunis yang tidak bertuhan, yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya seperti apa itu? Orang-orang ateis itu. Skarpe dewe, enggak bedanya dengan binatang. Benar enggak? Orang yang hidupnya skarpe dewe itu seperti binatang, Pak. Makan, minum, tidur, kawin, main, mati. Udah, sama seperti ayam. Ayam lahir dari telur, kemudian dia makan, minum, main, kawin, mati, disembelih, digoreng. Sama seperti binatang. Orang yang tidak memiliki maksud dan tujuan hidup itu seperti binatang. Skarpe dewe aturannya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk yang namanya manusia, Pak. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan binatang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, diberikan akal, diberikan hati nurani, tidak diberikan hawa nafsu. Makanya malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan, nggak ingin kawin, nggak ingin kaya, nggak ingin punya jabatan yang tinggi, tidak sombong. Kenapa? Karena nggak punya hawa nafsu. Jadi yang ada di dalam sifatnya para malaikat itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh terus, nggak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat, Pak. Makanya malaikat itu makhluk yang mulia. Allah menciptakan binatang, diberikan hati, diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal. Itu binatang. Lihat binatang hidupnya seperti apa, ngikuti hawa nafsu terus.
Ya, sekarang PDW tuh. Ya, lihat Bapak lihat kambing tuh. Kalau dulu waktu kecil Bapak di kampung itu kan, lihat kambing nggak itu? Kambing sekarang PDW tuh. Makanya harus ditemenin kalau ngangon kambing itu. Udah tahu itu pekarangan orang lain, dimakan tumbuh-tumbuhannya. Ya, udah tahu itu binatang apa, tanaman itu tanaman pot, bunganya mahal, malah dimakan sama kambing, Pak. Kurang ajar nggak tuh kambing tuh? Sekarang PDW Pak, kambing tuh seperti itu. Ya. Kenapa? Karena hidupnya terserah dia. Kenapa? Lebih menuruti kepada hawa nafsunya. Tidak diberikan akal, diberikan hati tetap. Makanya dia sayang kepada anak-anaknya, kambing itu. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal, diberikan hati nurani, diberikan hawa nafsu, Pak. Bayangkan manusia itu. Ya. Akal untuk membedakan mana perkara yang hak, perkara yang batil. Hawa nafsu, manfaat tidak hawa nafsu, Pak? Manfaat, Pak, hawa nafsu itu. Bapak kalau nggak punya hawa nafsu, Masya Allah, nggak naksir tuh sama cewek cantik, Pak. Nggak gairah sama istri Bapak tuh kalau nggak punya hawa nafsu tuh. Ya. Dan kalau Bapak nggak punya hawa nafsu, saya jamin hidup Bapak itu nggak bakalan enak. Kenapa? Dizalimi terus sama orang lain. Ya. Bapak diambil hartanya, diem aja nggak marah. Ya. Bapak dijotosi sama temannya, diem aja. Orang nggak punya hawa nafsu, Pak Haji. Ya. Hidupnya enak nggak? Nggak enak. Maka hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya, ada fungsinya, tetapi harus dikendalikan. Kenapa? Karena hawa nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala la ammaratum bisu, senantiasa mengarahkan manusia kepada keburukan yang berlebihan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembandingnya itu adalah akal. Di mana tempatnya yang membandingkannya nih? Di hati. Ya, hati inilah, Pak, tempatnya bertempurnya antara akal dan hawa nafsu kita. Kalau seandainya manusia itu cenderung dia kepada akalnya, kepada perkara yang hak, mampu mengalahkan hawa nafsunya, Pak, maka manusia itu, Pak, lebih mulia daripada makhluk yang namanya malaikat. Kenapa, Pak? Karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Ya. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan, Pak, malaikat itu berkhidmat kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Tetapi kalau seandainya akalnya ini tunduk kepada hawa nafsunya, akalnya itu hati nurani tunduk kepada hawa nafsunya, Pak, maka manusia itu, Pak, Masya Allah, Pak, lebih buruk, lebih hina daripada binatang. Lihatlah akhlaknya orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya. Wajar kalau binatang itu dia istilahnya kehidupannya seperti itu. Kenapa? Kan dikasih akal, tidak diberikan akal. Ya, lihat manusia, kalau tidak, Pak, lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih buruk, Pak. Binatang tidak ada sekejam-kejamnya binatang, tidak ada itu yang membunuh anaknya itu, Pak, bayinya itu, bahkan tapi manusia, Pak, ya, banyak yang membunuh anaknya. Bayangkan coba, anak baru lahir dilempar ke selokan, anak yang baru lahir dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang WC, bahkan belum lahir ke dunia, Pak, masih ada di perut dibunuh, Pak, sama dia sengaja diaborsi. Apa nggak lebih hina daripada binatang, lebih kejam daripada binatang itu? Berzina, Pak, binatang itu berzina karena dia tidak diberikan akal. Sekarang manusia lihat di mana-mana itu, di tempat-tempat umum berzina, lebih buruk daripada binatang, Pak. Ya Allah. Itulah manusia. Kenapa? Dia tidak tahu maksud dan tujuan hidupnya untuk apa di dunia ini, Pak. Tidak paham itu seperti apa. Masya Allah. Ya. Maka pertanyaannya, lalu untuk apa sebenarnya Allah menciptakan kita ke dunia ini? Masih ingat nggak? Tidak kemarin waktu khutbah, ada berapa Allah menciptakan, tujuan Allah menciptakan ke dunia ini? Nggak ada yang hadir khutbah waktu saya khutbah ya? Oh, pada tidur. Masya Allah.
Ada Ustaz Fuad. Ada berapa Ustaz Fuad? Oh, lagi zikir, sibuk zikir. Pak Ustaz Firman ingat nggak kemarin ada berapa? Sama, sibuk juga, sibuk lagi khidmat. Pak Haji nggak ada. Masya Allah. Ya. Pak Ustaz JS ya nggak hadir, lagi sibuk di pasar. Sholatnya di sana di masjid pasar. Masya Allah. Berarti yang hadir di sini ini istilahnya belum tahu semuanya. Masya Allah. Pak, ulama katakan ya, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dunia ini minimal tuh ada 3. Harus kita tahu nih, minimal ada 3. Apa itu? Yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh taat dengan aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala, pemimpin di dunia ini, pengatur daripada dunia ini. Yang keempat, apa Pak? Untuk melanjutkan risalah kenabian, yaitu tugas dakwah ilallah, menyeru manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar. Tuh Pak, minimal 3 ini Pak tugas kita di dunia ini Pak. Masya Allah. Yang pertama, apa tugas manusia di dunia ini? Yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak dalilnya? Di dalam surat Al-Dzariyat dia katakan di situ, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ke dunia ini adalah untuk beribadah kepadaku, menyembah aku, tunduk kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya Pak menciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, dengan maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dunia ini. Maka tidak ada pilihan bagi manusia untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya manusia itu memiliki pilihan, maka pilihan selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pilihan yang merugikan dia, Pak. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia itu untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, tunduk patuh, Pak. Namanya abid. Abid itu bisa dikatakan orang yang menghambakan dirinya. Tuh, abid. Bisa dikatakan budak. Budak itu kan hamba. Ya. Tugasnya budak apa, Pak? Tugasnya budak apa, Pak? Tugasnya budak itu melayani, tunduk patuh dengan apa yang dikatakan oleh majikannya. Benar. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh majikannya, menjadikan perkataan daripada majikannya itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Itu tugasnya budak begitu, Pak. Nah, kita pun begitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Siapa Pak majikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hanya diciptakan begitu saja? Tidak, Pak. Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala persiapkan semuanya. Makanya di dalam hadis qudsi dikatakan ad-dunya khuliqat lakum, katanya. Sesungguhnya dunia ini, alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian wahai manusia, untuk berkhidmat kepada engkau wahai manusia. Ya, untuk berkhidmat, Pak. Ya, Allah menciptakan tanaman, tumbuhan, binatang, matahari, udara. Ya, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berkhidmat kepada kita, kepada manusia.
Lalu tugas kita apa? Ya kan pertanyaannya begitu lagi. Allah perintahkan kita dengan segala kenikmatan, segala kebutuhan kita di dunia ini, Allah perintahkan kita untuk menyembah, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Maka alangkah celakanya, Pak, alangkah keterlaluannya orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ke dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, Pak, dengan ibadah kita inilah maka kita akan bisa menarik khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Pak, nggak ada ceritanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa itu kemudian hidupnya kelaparan, tuh nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sengsara di dunia, itu nggak ada ceritanya, Pak. Justru hidupnya tuh sebaliknya, tentrem, adem, ayem, Pak. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya, wa may yuti'illaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan segala permasalahan hidupnya. Allah tunjukkan tuh jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang beriman bertakwa. Makanya nggak ada, Pak, orang yang beriman bertakwa tuh. Sebagaimana siapa contohnya? Siti Maryam. Tahu Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Hidupnya, Pak, dari kecil sampai dewasa itu di dalam mihrab. Mihrab itu kalau sekarangnya masjid tertutup, Pak. Ya. Ayahandanya Nabi Zakaria, ya, pamannya Nabi Zakaria itu heran. Padahal Siti Maryam itu nggak pernah bergaul, nggak pernah keluar dari mihrab. Tugasnya beribadah, taat kepada Allah di dalam mihrab saja. Tetapi setiap kali beliau masuk ke dalam mihrab, di situ sudah ada makanan-makanan itu di dalamnya. Makanan atau buah-buahan yang tumbuh, yang berbuah di musim dingin, ada di musim panas. Tetapi sebaliknya, makanan-makanan atau tumbuhan apa buah-buahan yang harusnya dia berbuah di musim panas, ketika di musim dingin ada. Dari siapa itu rezekinya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa Israel, Pak, dulu bangsa Israel itu ketika masih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, bangsa Israel itu diceritakan di dalam Al-Quran selama 40 tahun Bani Israel itu, Pak, makanan minumannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, manna wa salwa, turun langsung dari langit. Jadi nggak usah kerja. Tugasnya hanya ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki rumah, bangunan. Kenapa? Karena hidup mereka itu selalu dinaungi oleh awan. Itu selama 40 tahun. Dan pakaian mereka cuma satu. Ketika bayi yang lahir ke dunia ini, dia sudah memakai baju. Ketika badannya semakin besar, bajunya tambah besar, ikut besar, Pak. Bani Israel ketika tugasnya hanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa, Pak? Menjadi apa, Pak? Menjadi monyet. Monyet itu, Pak, asal muasalnya itu Bani Israel yang tidak mau beribadah kepada Allah. Diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah setiap hari Sabtu, tetapi dia malah mancing. Siapa yang hobi mancing? Ada yang hobi mancing sini? Ya. Udah, karena dia nyari makannya pakai mancing, hobinya mancing, gitu kan? Nah, padahal sudah dikasih itu. Mancing, Mbak. Gitu. Akhirnya apa? Allah murka, akal-akalan, ya sudahlah. Kalau memang harus ibadah hari Sabtu, ya sudah. Kalau gitu malamnya itu, Pak, itu pancingnya ditancepin di tanah, tapi dia nempel tuh, tetap. Dia pikirnya gitu bisa ibadah, tapi juga bisa sambil mancing, gitu kan. Jadi kalau hari Minggunya dia cek, oh ternyata dapat ikan, kan akal-akalan namanya.
Allah perintahkan, sudah kamu ibadah saja hari Sabtu tuh, nggak usah mikirin dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akal-akalan tuh, dia tetap juga mancing hari Jumatnya dipasang itunya pancingnya, dikasih umpan biar nanti kalau hari Sabtu dia besoknya ibadah, tetap minggunya dicek masih dapat ikan. Ibadahnya dapat, ikannya dapat, pikirnya begitu gitu loh. Allah tuh nggak suka, Allah murka. Allah kutuk jadi monyet ya. Itulah makanya asal usulnya siapa itu? Teori Darwin tuh. Ya, Darwin itu keturunan Yahudi, makanya mengatakan manusia dari monyet. Kenapa? Karena memang keturunannya monyet. Ya. Lihat Pak, ya monyet itu kan mirip manusia. Rakus monyet itu. Sifatnya monyet itu rakus. Kalau dikasih makan, Pak, dipegang nih tangan. Tangan ini udah penuh, dikasih diambil lagi sini. Ya, ini udah penuh Pak, dimasukin ke ketiak. Udah nih, masukin di sini. Masuk ini udah penuh semua ini, dimasukin ke mulut. Tuh, monyet tuh rakus seperti itu. Sama dengan orang-orang Israel begitu. Ya, orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya, kalau yang beriman ya enggak juga. Ya, karena banyak juga orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Maka dengan ibadah ini Pak, kita akan mampu mendatangkan khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugasnya kita cukup taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan penuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Jadi nggak mungkin orang-orang beriman bertakwa itu yang ahli ibadah kemudian dia kelaparan, nggak mungkin Pak. Kalau ada orang yang kelaparan perlu dipertanyakan tuh ketaatan kepada Allah. Ya. Kenapa Pak? Karena kalau orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Pasti itu Pak. Orang-orang yang tidak beriman, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka seluruh kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini Pak, kenapa asbabnya Pak? Karena dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena imannya Pak, tidak ada, lemah imannya. Sedangkan al-imanu fil qalb, iman itu adanya di dalam hati. Maka selaras dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadu kulluh, apabila dia baik maka akan baik seluruh amal perbuatannya, tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau seandainya rusak itu, maka akan fasada jasadu kulluh, akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb, ingatlah segumpal daging itu adalah qalb, hati Pak. Dan hati inilah tempatnya iman. Maka orang yang suka membuat kerusakan itu kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Tidak ada iman, maka tidak memiliki kekuatan untuk amal agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Allah katakan dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Ya, dikarenakan apa Pak? Tangan-tangan manusia. Sudah nampak Pak kerusakan-kerusakannya sekarang karena akibat daripada perbuatan-perbuatan manusia yang tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan supaya bisa mereka merasakan seperti apa tuh dampak daripada tangan-tangan mereka itu seperti itu. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Pak, yang pertama tugas kita untuk apa ke dunia ini Pak? Beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika kita Pak tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah rugi? Tidak, Pak. Justru kita yang rugi. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita yang butuh, Pak, bukan Allah yang butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita sengsara, apalagi di akhirat kekal abadan selama-lamanya di sana, Pak. Masya Allah, kita yang rugi. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua apa yang kedua? Sebagai khalifah. Ya. Apa itu khalifah? Khalifah itu artinya pengganti, pemimpin, pengatur alam raya ini, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia ke dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini, Pak. Pengatur alam raya di dunia ini. Yang dimiliki yang memiliki sifat kasih sayang di dalam hatinya. Maka karena kita diamanahkan alam raya dunia ini, Pak, kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dimensinya hablum minallah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau khalifah itu hubungannya apa? Hablum minanas. Hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam raya, dengan lingkungan, itu khalifah. Maka tugasnya khalifah itu apa di dunia ini? Yang pertama, mengatur, memimpin, mengelola supaya dunia dan seisinya ini jadi tentrem, adem, menjadi nyaman. Itu tugasnya khalifah. Tugasnya pemimpin kan seperti itu. Apa yang kedua? Tidak boleh melakukan kerusakan di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah firmankan apa? Wala tufsidu fil ardi. Ya. Dan janganlah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kalian. Wala tabghi fil ardi, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Tugasnya khalifah itu tidak boleh, Pak, di dunia ini melakukan kerusakan, itu nggak boleh. Ya. Justru kita harusnya apa? Memberikan kasih sayang kepada makhluk yang lain. Jadi salah satu contohnya, kalau seandainya, Pak, ya, madu itu makanannya itu dari bunga, ya, madu itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, makanannya itu adalah madu, tawon, lebah itu makanannya madu, ya kan, dan dia adanya di bunga. Maka sebagai khalifah, maka dia tidak boleh itu memetik bunganya. Kenapa? Karena itu makanannya lebah. Ibaratnya itu seperti itu, memberikan kasih sayang kepada makhluk yang lain. Kalau seandainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, untuk apa, Pak? Mendatangkan khazanah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya khalifah ini apa tugasnya? Memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau ibadah itu, Pak, fungsinya salah satunya apa? Mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa taala, maka khalifah itu memberikan manfaat kepada yang lain. Dan bagaimana supaya orang lain pun bisa memberikan kepada yang lainnya lagi. Itu tugasnya khalifah di dunia ini, seperti itu. Ya. Kalau dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aman, Pak. Ya. Aman. Benar nggak, Pak Haji? Tentrem, adem. Ya. Kalau dipimpin, dikelola orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan aman. Dan tidak mungkin ada kerusakan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
la yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Maka syaratnya untuk menjadi khalifah itu harus beriman dan beramal soleh, itu sebenarnya. Masya Allah. Tetapi kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerusakan Pak yang terjadi di dunia ini. Padahal Allah perintahkan apa? Wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tafsad wala taghi fil ardi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, jangan. Masya Allah. Ya. Itu Pak tugasnya khalifah. Dan yang terakhir, yang ketiga apa? Dakwah Pak. Kita diberikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikirimkan, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia, memerintahkan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Kita sudah bahas ya ini pada pertemuan yang lalu ya tentang berkaitan dengan dakwah wa tabligh. Ya, maka umat akhir zaman ini Pak, salah satu kemuliaannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dengan tugas yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi alaihi salam. Kalau umat-umat yang lain Pak, tugasnya hanya ibadah, taat kepada nabi-nabi mereka. Kalau umat akhir zaman ini tidak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berdakwah. Nabi-nabi alaihissalam itu yang dakwah. Kalau dulu umat-umatnya tidak hanya beribadah saja, taat kepada nabinya, yang dakwah hanya nabinya. Tetapi kalau umat akhir zaman ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berdakwah. Di samping dia sholat, maka dia mengajak orang lain sholat. Di samping dia puasa, mengajak orang lain puasa. Di samping dia haji, maka mengajak orang lain juga haji. Di samping dia taklim, maka dia mengajak orang lain juga untuk taklim. Itu tugas umat akhir zaman. Dan inilah kemuliaannya Pak, umat akhir zaman ini. Ya. Lihat Pak, Nabi Musa alaihissalam suruh dakwah kepada Fir'aun. Tahu tidak kalau Fir'aun itu pasti menentang Allah? Ya, tahu tidak? Musa tahu. Ya. Kenapa Allah perintahkan Musa dakwah kepada Fir'aun? Yang luar biasa Pak, ini ya penentangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tahu tidak Nabi Ibrahim, apa istilahnya, Namrud itu tidak akan menerima dakwahnya Nabi Ibrahim? Tahu. Tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk dakwah kepada Raja Namrud, la'natullah alaih. Ya. Tahu tidak itu Nabi Nuh, kalau seandainya umatnya Nabi Nuh itu tidak akan mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, ya. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi Nuh untuk dakwah kepada umatnya? Kenapa Pak? Kenapa Allah perintahkan Musa dakwah kepada Fir'aun? Kenapa perintahkan Ibrahim dakwah kepada Namrud? Kenapa Allah perintahkan Nabi Nuh dakwah kepada umatnya selama 950 tahun? Yang ikut cuma 70 orang doang. Kenapa Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat mereka. Kalau seandainya Nabi Musa Pak tidak mau dakwah kepada Fir'aun, Allah tidak muliakan Nabi Musa. Begitu pula Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi Nuh. Kalau seandainya tidak mau dakwah kepada umatnya siang dan malam, ditimpukin Pak, Nabi Nuh itu Pak, dakwah kepada umatnya itu. Ya, dilempari batu, bahkan dikatakan sampai tenggelam sama batunya itu. Itu Nabi Nuh, berdarah-darah itu. Penentangannya luar biasa. Kenapa bisa demikian? Untuk meninggikan derajat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka umat akhir zaman pun demikian. Allah perintahkan kita untuk dakwah, untuk mengajak manusia taat kepada Allah, mengingatkan saudara-saudara kita. Kenapa Pak? Allah hendak meninggikan derajat kita Pak, ingin memuliakan kita. Kalau kita tidak mau dakwah, tidak mau beriman kepada, tidak mau kita melaksanakan, mengajak manusia taat kepada Allah, tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita tidak dikatakan sebagai umat yang mulia, bahkan secara individu kita pun tidak dikatakan mulia.
Ada orang, ada kemaksiatan di depan mata kita, Pak, kita diam saja. Perlu dipertanyakan keimanannya itu. Tetangga kita nggak sholat, tetangga kita nggak mau ke masjid, tetangga kita itu nggak mau puasa, Pak, kita diam tenang-tenang saja. Perlu dipertanyakan imannya itu, Pak Haji. Masya Allah. Kan jangan nafsi-nafsi, Pak. Ya. Tapi berat, Ustadz. Ini orang kalau kita dakwah ini ngajak itu, kita kadang-kadang jadi fitnah. Justru disitulah, Pak, kemuliaan kita, Pak. Disitulah, Pak, Allah hendak mentarbiah kita, mendidik kita dengan cara seperti itu. Lihat bagaimana baginda Rasulullah ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah, Pak. Dihina, dicaci maki, diusir sampai kadang-kadang baginda Rasulullah itu, ya kan? Tapi apa, Pak? Allah muliakan, Allah tinggikan, bahkan Allah jadikan baginda Rasulullah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Paling berat karena ini ya ujian dari Allah yang berat. Begitu pula dengan kita, Pak. Itu kemuliaan kita, dan kita nggak usah down, Pak. Ketika kita tuh istilahnya dihinakan, itu nggak usah. Bismillah, biarkan saja seluruh manusia benci kepada kita, nggak suka dengan kita. Selama Allah Subhanahu wa taala ridho, selama Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita. Ya. Untuk apa kita disenangi oleh manusia yang lain, Pak? Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ridho dengan kita, kalau Allah nggak suka dengan kita, siap tidak nih? Habis ini pulang, ngajak saudaranya, tetangganya ke masjid, ngajak saudara tetangganya untuk taklim. Siap tidak, Pak? Berat, Ustadz. Wah, yang nggak dimulakan oleh Allah, Pak. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, ya, dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Ya, karena dakwah ini bagaimanapun, Pak, mau dengan cara yang baik maupun cara yang tidak baik, Pak, ini berlawanan dengan hawa nafsu kita, tetap jadi fitnah. Mau caranya baik, oh kita tuh harus dakwah dengan cara ini, harus gini. Awalnya baik, Pak, setan nggak suka, nggak ridho. Kenapa? Karena pahalanya paling gede di antara amalan yang lain. Ya. Dakwah itu amalan, Pak. Bisa dikatakan dakwah itu induknya amalan. Dakwah ini induknya amalan. Seperti halnya ayam. Nah, induknya itu ya dakwah ini. Ya kalau sholat, zakat, puasa, haji itu itiknya itu, anak-anaknya itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau ngambil itiknya, ya, mau nangkap itiknya, kita nggak pegang itu yang namanya induknya, Pak. Kira-kira diapain sama induknya? Coba Bapak sekali-kali tes tuh. Ada induk ayam lagi punya itik kecil-kecil, Bapak ambil satu itiknya. Kalau Bapak nggak dipatok sama induknya, kalau Bapak nggak dikejar-kejar sama induknya, ya kan? Tetapi kalau seandainya Bapak itu ya mau ngambil itik-itik itu, ya Bapak pegang induknya dulu. Itik-itik itu ikut nggak? Ikut, Pak. Maka begitu pula dakwah ini induk daripada agama. Kalau Bapak pengen supaya rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, haji, Pak, apa? Dakwah. Dakwakan sholat, dakwakan haji, dakwakan puasa, dakwakan ke masjid. Pak, ayo Pak kita ke masjid, gini-gini. Kan malu kalau kita hanya nggak ke masjid lagi. Ayo Pak kita sholat, Pak, jamaah masjid, Pak. Ayo kita hidupkan taklim. Kan malu kalau kita nggak taklim. Otomatis Allah tanamkan itu di dalam hatinya. Maka dakwah ini induk daripada amalan. Kalau dakwah ini, Pak, hilang, maka kemaksiatan merajalela. Agama ini akan hilang dari muka bumi ini. Allah akan hancurkan dunia ini. Benar tidak? Masya Allah. Ya. Nah itu, Pak, tujuan kita yang terakhir. Ya, saya tidak usah panjang bahas karena sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan dakwah wa tabligh. Ya, kalau belum nggak hadir pada pertemuan yang lalu, silakan lihat di YouTube-nya ada tuh. Masya Allah. Ya. Panjang lebar berkaitan dengan dakwah. Jadi kenapa kok dakwah ini berat? Kenapa dakwah ini kok fitnah? Kenapa dakwah ini kok susah sekali kita ngamalinnya? Karena pahalanya paling gede, Pak. Ghatwatun aw rauhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Gitu kan?
sepagi sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu Pak lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dakwah di jalan Allah itu ngajak kita ke tetangga di silaturahim. Apa tujuan kita? Mau ngajak ke masjid, mau supaya dia mau sholat ya. Tapi kita dengan cara apa? Ya awalnya ngobrol bisnis dulu, ngobrol ini dulu. Itu bapaknya sebentar saja, sekejap saja bapak itu niatnya untuk mengajak orang yang taat kepada Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya itu Pak. Lebih baik daripada dunia sisinya, masalah. Makanya dikatakan bahwasanya malaikat tuh Pak tahu tuh Pak butiran-butiran pasir jumlahnya di lautan tuh tahu tuh, di pantai-pantai itu pasir itu tahu itu malaikat berapa jumlahnya tuh. Malaikat itu tahu Pak butiran-butiran itu tetesan air hujan itu malaikat tahu Pak. Tapi malaikat itu nggak tahu, pusing Pak, stres. Kenapa? Ngitung pahala orang yang dakwah tuh Pak nggak mampu. Saking banyaknya orang yang pahalanya dakwah itu. Ya. Saya sholat nih Pak, mengajak Bapak sholat, saya dapat pahala 27. Belum lagi pahala ketika kita salaman, belum lagi pahala tiap langkah kita Pak. Teman kita, saudara kita ikut sholat Pak, itu saya mendapatkan pahala yang dilakukan orang tersebut kepada saya. Ya, ternyata anak istrinya juga sholat, anak istrinya taat kepada Allah, pahalanya ngalir kepada beliau, semua pahala itu ngalir juga kepada saya. Sampai anak cucunya Pak, seluruhnya dan dia dakwahnya kepada yang lain Pak, maka semua orang amal itu pahala yang ngalir terus kepada saya. Makanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut ya. Makanya heran Pak, pahalanya orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain taat kepada Allah, dai itu Pak, bukunya Pak, buku catatan amalnya itu tidak ditutup, masih terus ngalir. Beda dengan orang yang tidak pernah dakwah. Ketika mati ya udah tutup. Tapi kalau orang yang dakwah Pak, ketika dia sudah mati dan orang lain itu masih mengamalkan apa yang dia sampaikan, ngalir terus. Makanya pahala yang paling besar di dunia ini siapa Pak? Pahalanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa Pak? Karena beliau pertama kali yang pernah dakwah. Sampai hari ini Pak, ketika kita sholat, zakat itu Pak, sampai hari ini Pak, pahala kita ngalir kepada Abu Bakar semua. Jangan heran nanti ketika di akhirat, ketika dibuka buku catatan kita Pak, ya, padahal kita nggak pernah haji, kita nggak pernah kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, perang nggak pernah. Tapi kenapa di buku catatannya itu ada? Kok ada? Pas dibuka, Zarkasi haji 10 kali atau haji 500 kali, umroh 200 kali, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang di Palestina atau perang di mana? Saya nggak pernah ya Allah. Ternyata dulu saya pernah ngajak Pak Haji sholat ke masjid, Pak Hajinya tobat, Pak Hajinya punya anak buah banyak lagi, anak buahnya dihajikan sama Pak Haji sampai 500 orang, pahalanya Pak Haji ngalir semua ke saya. Masya Allah. Umrohnya juga sama. Ternyata anaknya Pak Haji jihad, perang dengan orang-orang kafir, membela agama Islam, meninggal dunia, pahalanya hari ke saya juga. Enak kan Pak? Iya kan? Karena pahalanya gede jadi berat. Fitnah ya, Masya Allah. Sama ya. Nah, pulang ke rumah minimal kepada keluarga dulu, anak istri dulu ya. Pulang ke rumah nasihati anak istri dengan cara baik-baik ya, nasihati dengan baik-baik supaya mereka mau tutup aurat dengan sempurna, istri-istri kita, anak-anak kita supaya mau taat kepada Allah, mau amal agama. Perintahkan mereka, ajari mereka tentang tauhid ya. Tetangga-tetangga kita Pak risau nih yang nggak sholat nih ya, yang nggak mau ngaji nih ya, yang nggak mau, belum ke masjid itu risau. Datangi silaturahim, bawa kue ya, beri martabak telur atau martabak bakar, martabak manis tuh, datang silaturahim, ngobrol Pak. Pertama yang ngobrol dunia dulu, pulang, besok ngobrol lagi, datang lagi, bawa kue lagi, sampaikan Pak. Masya Allah. Itu Pak, masuk pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya itu. Niatnya itu Masya Allah.
Insyaallah ya. Nah, ini kemuliaan umat akhir zaman insyaallah ya. Hari ini ada berapa? 1 2 3 ada sekitar 16 orang, 17 orang. Ya. Ngajak tetangganya, Pak. Maka besok Bapak sudah berapa? 34 ya, Pak Haji. Ada berapa? 17 kali 2 berapa, Pak Haji? Saya matematikanya dapat kecil ya. Ahli matematika. Ya 28 ya. Iya benar 34 ya kan? 34 orang. Minggu depannya lagi 34 kali 2 68. Masya Allah. Masjid penuh nggak muat. Baru terasa sempit masjidnya. Kalau sekarang masih terasa luas nih. Kenapa? Karena masih sedikit jamaahnya. Tapi kalau seandainya Bapak dakwah ngajak tetangganya 1 orang, 2 orang, 3 orang, Pak, sini istiqomah 5 waktu berjamaah, taklimnya semua, masya Allah penuh, Pak, masjid terasa sempit. Jadi nggak usah dipikirin dulu kita mau ningkat dulu, Pak. Kalau jamaahnya sudah banyak, maka jamaah sendiri akan berpikir kayaknya harus ditingkat. Kalau sekarang nggak usah dipikirin dulu, mikirin jamaahnya saja dulu. Ya gimana supaya penuh, jamaahnya banyak, ya baru ditingkat. Insya Allah. So ya, ini sajalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai refleksi kita, supaya kembali kita kepada maksud dan tujuan hidup kita. Ya, ke dunia ini untuk apa sih? Ya, masa kita hidupnya sama seperti orang-orang kafir? Ya, malah kita ikut-ikutan orang-orang kafir. Orang kafir, Pak, lihat hidupnya, Pak. Ya Allah, lihat kehidupan orang kafir. Apakah mereka bahagia, Pak? Tenang, tidak. Ya, walaupun mereka memiliki segalanya, tapi kehidupannya lihat, nggak puas hidupnya itu. Selalu menuruti hawa nafsu mereka. Ya, insyaallah ya. Ayo kita kembali kepada fitrah kita, maksud dan tujuan hidup kita ke dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan dan kembali memperbaiki maksud dan tujuan hidup kita, insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bisa kembalikan kepada MC. Biasa. Lempar batu sembunyi kaki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat dikumpulkan dalam situasi yang kita sedang dilakukan berjumpa berbeda mereka dan membicarakan bersama tentang
tadi tentang tugasnya beribadah kepada Allah menghambakan diri Allah. Yang kedua sebagai khalifah atau pengatur. Yang kedua yang ketiga berdakwah. Nah ini luar biasa itu hamba Allah ini. Karena ini tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa ini ada yang lagi 17 membawa 2 anak atau 2 tetangga. 2 tetangga nanti membawa 2 lebih. Target. Tapi mau berproses dalam keadaan masih sangat tinggi. Jadi mungkin hari ini belum, 2 bulan belum, kita pindah balik. Oh itu Pak, habis kan Pak, tapi kan tadi kita yang satu. Lalu, di sana baru mulai terasa ada yang kehilangan. Akhirnya baru mulai bersih, misalkan gitu. Nah kemudian di sini dakwah, saya ini mungkin sudah saya begini, hari-hari saya lihat begini. Terkait dengan dakwah kadang-kadang ada yang kurang berani gitu, karena ini memang tugas yang membuat hamba Allah itu derajatnya tinggi. Apa ya? Terkait dengan anak kita senang ke masjid, tapi kadang-kadang anak kita itu yang lama umur tahun atau 5 tahun di soft pertama itu kadang baru mulai sholat, baru takbir, atau mungkin rakaat pertama baru rakaat itu tiba-tiba dia pindah ke belakang, pergi kosong. Sebentar di belakang baru pertama pindah ke depan. Nah, di sisi lain anak-anak belum punya wajib sholat 5 waktu sebelumnya. Nah ini kan jadi belum sholat orang tua yang ini menjadi bagian amal kita bersama. Nah mohon nanti penjelasannya Ustaz bahwa anak-anak seperti apa sebaiknya dipersilakan di shop yang 3 karena tidak sholat pun dia belum berusaha. Nah sementara kalau di depan itu kadang-kadang baru mulai berusaha. Jadi Ustaz saya kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore. Nah ini mohon saya ini bagian yang tak. Jadi kalau itu saya nggak mati. Maksud saya mengajar juga pertama. Nggak langsung mati pertama 35. Mungkin saya termasuk matematika yang tidak sendiri. Jadi hidup ini paling tidak kalian mencari apa mempersiapkan resiko yang 3 hal persiapan. Satu, ikhtiar itu yang harus. Dimana orang bisa sepeda kalau mau jalan sepeda. Kalau dihati ada goyang. Jadikan aku yang bisa membangun dari sendiri, tapi aku coba. Alhamdulillah
syukuran itu bagus. Tahajud. Nah, terkait dengan yang seperti ini adalah bagian tugas kita orang tua yang mungkin maaf sudah punya anak gadis. Bagaimana anaknya ke rumah tutup sama hukumnya wajib kalau sudah. Nah, mari ini yang ada di sini saya yakin sudah ada yang anaknya gadis. Ini sih masalah itu main atau benar. Nah, kembali ke yang tadi anak-anak kita yang masih kecil-kecil, saya senang ya masih. Tapi yang mainnya kebablasan. Jadi yang 4 tahun, 5 tahun tadi baru mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan doa pertama sudah saya dulu sering anak, tapi kalau saya itu kan malah anak nanti saya dampingi di sebelah saya ambil posisi yang samping itu samping sampai di jeda juga saya dulu. Anak saya 3 tahun tapi nggak mana-mana. 3 tahun sudah sebagai bikin tembok. Rasanya saya takutnya ini nggak cebol dan sebagainya kan. Nah ini mohon kepada saya terkait dengan shop yang depan, apa sebaiknya diam saja atau memberikan kesempatan untuk shop yang depan atau kelima. Nah mohon penjelasan. Terima kasih, mohon maaf agak panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman menanya. Masya Allah ya. Ini lengkap ya. Memberikan pernyataan, memberikan tambahan juga, memberikan pertanyaan juga ya. Lengkap sebenarnya di dalamnya sudah komplit ini ya. Masya Allah. Ini kalau saya ambil kesimpulan tadi ya, Pak Haji itu sebenarnya risau, intinya risau. Ya, berarti sudah ada sifat karena memang dakwah ini tidak akan bisa jalan kalau di dalam diri kita ini tidak ada risau sedikit pun, Pak. Ya. Jadi kerisauan asasnya dari dakwah itu ya kerisauan. Risau kalau seandainya tetangga kita ini enggak sholat. Risau kalau seandainya istri kita ini enggak mau taat kepada Allah, tidak sholat, tidak tutup aurat. Risau anak-anak kita ini kalau seandainya dia belum mau bisa ngaji, belum belajar ngaji. Risau kalau seandainya masjidnya kini sepi. Risau kalau seandainya sholat 5 waktunya enggak tertib. Ini berawal dari kerisauan Mbah Haji ya. Nah, nanti dari risau inilah akan muncul action ya, apa? Dakwah. Nah, nanti dakwah inilah yang harus kita pikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Kalau untuk rumah tangga maka dibicarakan dengan anak istri ya, dengan cara yang baik-baik. Untuk tetangga juga solusi yang terbaik bagaimana nih supaya ini ya kan. Kalau di masjid ya musyawarah dengan DKM masjid ya, musyawarah dengan masjid. Karena sudah ada kepengurusan masjid dibentuk ya, dipilih untuk apa, Pak? Salah satunya untuk menertibkan bagaimana supaya ibadah kita di masjid ini bisa tertib. Ya, salah satunya berkaitan dengan sholat 5 waktu. Ya. Memang kalau kita membahas berkaitan dengan anak-anak ini dilema, Pak. Ya, dilemanya kenapa? Karena kalau seandainya anak-anak kita larang ke masjid ya kita tahu lah bagaimana anak-anak itu kalau di masjid seperti apa. Dunianya mereka memang seperti itu. Dunia mereka tuh main gitu loh. Dan tidak bisa membedakan di mana dia berada, di mana dia harus main gitu loh. Kalau di jalan, di taman bermain, terkadang sifat mainnya di masjid pun masih tetap main-main juga gitu loh. Jadi lebih dominan dalam pikirannya main-mainnya itu gitu loh. Masih mending, kenapa? Dia mau ke masjid tapi mainnya tetap juga mainan di masjid. Dunia mereka seperti itu ya. Makanya dilema bagi kita kalau seandainya kita menertibkan ya, kalau kita larang anak-anak ini ya, mereka akhirnya apa, Pak? Yang dikhawatirkan ke depannya itu mereka nggak mau ke masjid akhirnya.
Mereka kalau nggak ke masjid di mana mereka nongkrongnya? Nongkrongnya di sana Pak, di warnet-warnet, duduk di pos-pos ronda, main game. Ya, masya Allah kita nggak tahu apa yang dilihatnya. Ya. Kalau seandainya kita biarkan mereka ke masjid, masjidnya jadi rame, nggak tertib, bercanda mulu di sini sholatnya, masya Allah. Saya pun sama Pak, kadang-kadang Pak Haji jengkel, lagi sholat baru takbir Allahu Akbar. Kalau saya belum takbir, mereka tertib baris di depan saya tuh. Ya, saya liatin aja, gitu kan. Anak orang, kalau anak sendiri kan saya taruh di samping saya. Kalau marah pun saya pelototin, nggak anak sendiri gitu kan. Lah kalau anak orang dipelototin gimana? Bapaknya nanti datang kan. Ya, saya biarin aja di depan. Mereka sambil takbir Allahu Akbar, kesehatan takbir Allahu Akbar. Habis itu kan saya takbir karena sudah tertib. Allahu Akbar, baru langsung mereka ribut. Bercanda, dorong-dorongan, geser-geseran. Gimana kalau kayak gitu? Ujian dari kita. Ya, ujian dari kita juga. Untuk kita juga ujian untuk kita seperti itu. Ya. Nah, terus gimana menyikapi anak-anak seperti ini? Memang harus ada musyawarah, Pak Haji, yang baik antara DKM. Seperti apa nih solusinya? Ya, supaya anak-anak ini tetap bisa ke masjid, tapi sholat bisa tertib. Kalau menurut hukum fikih, memang untuk soft sholat itu sudah ditetapkan. Ya, kalau menurut hukum fikih, soft yang paling depan ini untuk orang dewasa, untuk bapak-bapak, Pak. Nih, soft paling depan. Apalagi di belakang imam. Di belakang imam itu khusus untuk yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Ya, tapi tidak lebih banyak daripada imam. Tertibnya seperti itu. Jadi kalau seandainya imam ini batal, maka soft yang di belakang imam itu maju ke depan menggantikan. Ya, jangan sampai sekali-kali di belakang soft itu anak-anak, jangan. Ya, 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3 nih. Ini usahakan orang tua, orang dewasa atau minimal ustadz lah di situ, yang bacaannya bagus. Tuh, yang di belakang imam nih, jangan anak-anak. Ya, makanya anak saya pun kalau seandainya mau di situ saya usir belakang. Usahakan nih Pak ya. Dan kita pun harus sadar diri gitu loh. Kalau kita orang tua, kalau seandainya kita orang dewasa, jangan milih di belakang, di depan. Pak, soft yang paling depan ini pahalanya paling besar. Kalau ditampakkan pahala soft di depan ini Pak, ini paling besar. Bahkan kalau di dalam sholat Jumat, ya Rasulullah memberikan fadilah soft paling depan ini pahalanya seperti pahala onta. Ya. Sop yang kedua ini pahalanya seperti pahala dapat kuda, sapi, ya. Sop ketiga ini dapat kuda, sop keempat itu dapat kambing, sop kelima itu dapat ayam, sop keenam dapat telur. Kesana itu udah nggak ada Pak pahalanya. Itu fadilahnya salah satunya. Tertibnya tuh seperti itu sebenarnya. Ya, jadi kitanya yang harus memiliki kesadaran, oh saya sudah dewasa, saya harus sholat di depan Pak, jangan di belakang. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa di belakang, tapi nanti kalau seandainya sudah qomat, Bapak langsung maju ke depan, pilih Pak yang paling depan, jangan di sholat kedua, jangan. Langsung otomatis dibikin seperti itu. Ya Pak ya, kalau di sini kan imamnya sudah ditetapkan, sudah ada jadwalnya. Udah imamnya maju aja, nggak usah mikir oh ini ada ustadz ada yang lebih bagus, nggak usah Pak. Itu kesepakatan bersama, itu musyawarah bersama, kesepakatan bersama, sami'na wa ta'na, sudah maju-maju aja. Saya kalau seandainya ada jadwal imam di sini Pak, saya nggak tengok kiri kanan Pak, dan saya nggak nawar-nawar lagi, monggo, nggak usah orang ini kok keputusan musyawarah saya maju ya maju aja udah. Ya, nggak usah ustadz, nggak usah, udah maju aja, orang saya ini wajiban saya, ya ini tugas saya, udah gitu, sami'na wa ta'na saja. Ya, karena di sini udah ditetapkan imamnya ya sudah ya. Cuma ya itu memang kalau bisa ya. Jadi sop yang paling pertama ini untuk orang tua. Sop yang kedua ini anak muda. Sop yang kedua. Ya Pak ya. Sop kedua ini anak muda. Nah, yang ketiga ini untuk anak-anak sebenarnya. Jadi anak-anak itu di sop ketiga. Sop keempat untuk bencong. Bencong. Yang nggak jelas laki-laki perempuannya itu sop keempat Pak. Jadi sop bencong itu di mana sopnya? Di belakang anak-anak. Ya.
Nah, baru kemudian di belakangnya ibu-ibu, orang tua. Ya, jadi ibu-ibu itu sopnya di belakang anak-anak, di belakang bencong, laki-laki ya, ibu-ibu orang tua. Di belakangnya perempuan, anak-anak remaja. Yang ketiganya anak-anak perempuan. Seperti itu tertibnya. Ya, kalau menurut hukum fikih. Makanya imam yang baik nih sedikit mungkin dijelaskan. Ketika mau sholat ditertibkan dulu, Pak, ditertibkan dulu. Ya, Rasulullah mencontohkan begitu. Jadi sebelum sholat sunnah kita tuh ke jamaah, sufufakum atau istawu wa'tadilu atau istaqimu i'tadilu. Ya, luruskan, rapatkan. Sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, itu kan. Karena rapat dan lurus sebagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Itu jamaahnya tuh otomatis gitu, sadar diri, nggak usah dipaksa-paksa lagi, seret gitu loh. Ya. Apa batasannya rapat lurus itu? Apa batasannya? Batasannya pundak. Nih batasannya. Batasannya apa? Rapat itu pundak, bukan kaki. Ingat, pundak bukan kaki. Sebab kalau kaki beda-beda. Ya, bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kaki itu batasannya 1 jengkal. Tuh, kaki. Jadi nggak usah mentang-mentang, nggak usah nempel-nempel. Itu tidak ada hadisnya. Yang seperti itu. Tapi kan ada hadisnya. Iya, tapi bukan Rasulullah yang ngomong. Di dalam hadis itu ada seorang sahabat melihat sahabat yang di depannya kakinya merapat dengan kaki yang lain. Bukan Rasulullah yang ngomong, sahabat yang ngomong. Jadi kalau sahabat yang ngomong belum tentu itu istilahnya jadikan dalil. Lihat hadisnya. Hanya sahabat melihat ketika dia sholat di depannya itu ada sahabat yang lain kakinya rapat. Kebetulan dia lihat, mungkin aja di belakangnya nggak rapat, nggak tahu. Kecuali baginda Rasulullah mengatakan, "Sufufakum, rapatkan pundak kalian, rapatkan kaki-kaki kalian, nempel." Baru diamalkan. Tapi kan Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Maka ulama, terutama Imam Mazhab Syafi'i, 4 madhab pun nggak ada yang kakinya harus nempel, nggak ada. 4 madhab itu nggak ada. Cari coba di dalam fikihnya. Ya, kecuali Albani saja, kecuali Albani. Ya. Albani kan bukan imam madhab, ya bukan. Itu kan. Nah. Jadi salat lurus ini Pak, kaki tidak jadi patokan standar. Salat rapat itu ini, set udah ini aja. Allahu Akbar, ya kan? Nah, itu syaratnya lurus apa? Syaratnya lurus itu tumit itu nempel di ujung sini nih Pak. Bukan ini ya, bukan ini nih. Bukan apa namanya? Jari kaki, bukan. Karena kakinya orang beda-beda. Kalau batasannya jari kaki ada yang panjang pendek nggak lurus. Tapi kalau tumit pasti lurus. Kaki tumitnya bapak-bapak nempel di garis ini paling ujung ini pasti lurus semuanya. Nah, itu standarnya seperti itu ya. Kalau itu. Jadi tolong nanti jamaah itu yang imam ya, terutama imam ketika istilahnya mau sholat, sufufakum, rapatkan luruskan. Ada anak-anak tuh di sana. Adik-adik tolong di saf yang kedua. Biarkan bapak-bapak yang di depan. Gitu tertibnya. Diingetin. Ya, jangan kita yang diem aja. Jangan, Pak. Makanya kadang-kadang saya ingetin. Tapi kalau seandainya bapak-bapaknya sudah tahu anaknya ke belakang, masih di belakang saja, ini nih yang repot kadang-kadang. Ayolah kita sama-sama sadar diri kondisi ya. Jadi bukan suatu ketawaduan itu kalau seandainya saya mah di belakang aja, Pak, mau malu, banyak yang lain lebih aneh. Bukan begitu, Pak. Dalam sholat itu kita istilahnya semaksimal mungkin mencari pahala yang paling besar, yang tertib tuh, soft depan. Datang paling awal, soft depan, itu harusnya rebutan. Bila perlu tuh azan itu Pak, rebutan tuh harusnya. Kenapa? Pahalanya gede. Kata Nabi, jadilah kamu jadi imam. Ya. Kalau kamu nggak bisa jadi imam, jadilah muadzin. Kalau kamu nggak bisa jadi muadzin, shaf yang depan. Itu minimal shaf yang depan itu. Shaf yang kedua tuh nggak dibilangin, Pak. Ya makanya shaf depan ini harus diutamakan. So ya, anak-anaknya kalau berisik ribut tetap diingatkan. Ya untuk saat ini selama kita istilahnya tidak terganggu ya tidak apa-apalah. Ya.
Insyaallah. Sambil nanti pelan-pelan kita pikirkan, musyawarahkan bagaimana solusi untuk anak-anak. Ya, yang pasti jangan sampai anak-anak ini dilarang ke masjid, jangan, tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Rasulullah melarang anak-anak ke masjid, tidak. Ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Panjang penjabarannya, harus dimulai dari rumah orang tuanya masing-masing. Ya kadang-kadang kitanya juga salah, anaknya suruh ke masjid, kitanya nggak ke masjid, bapaknya nggak ke masjid, gitu loh. Karena tanggung jawab anak-anak yang paling utama itu harusnya orang tua dulu yang mendidik. Ya, sebelum anak-anak itu diarahkan ke masjid, harusnya di rumah itu udah diajari, ditertibkan. Nah, kamu di masjid, kamu sholatnya berjamaah, tertibnya sholat jamaah itu harusnya begini, ya kan? Nah, dari rumah, dari pendidikan itu mulai dari rumah. Kemudian bapaknya juga ikut ke masjid, contohkan kepada anaknya cara sholat yang benar seperti apa. Ya, kayak anak saya itu sholat, udah diajari di rumah, sholat itu nggak boleh, ya bercanda, lari-lari, ngobrol nggak boleh. Iya, udah, ayo sholat sini. Kasih contoh kita sama anak kita, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya udah takbir, ya dia tetap aja dia goyang-goyang, nengok sana, kadang-kadang ke belakang. Namanya anak-anak. Ya kan, memang begitu. Terus gimana? Kita mau batal? Ya jangan. Yang penting tugas kita sebagai orang tua tuh di rumah udah kita tunaikan. Tuh namanya dakwah. Ya. Kenapa Pak? Yang punya hati siapa anak itu? Yang punya hati istri juga sama, kepada istri juga sama. Yang punya hati anak istri kita siapa? Allah. Ya. Yang membolak-balikkan hati Allah, yang memberikan hidayah Allah. Kita sudah tunaikan, sudah sampaikan, sudah. Anak saya kalau ke masjid sehari kalau jalan kaki tuh, ya nggak boleh bercanda ya, iya nggak boleh bercanda ya Bang, iya, tahu Pak, tahu. Anak-anak itu Pak Haji kalau kita lihat, yang lari-lari itu paham dia, ngerti kalau sholat itu nggak boleh bercanda, nggak boleh dorong-dorong kan tuh ngerti. Kenapa kalau habis takbir, habis salam tuh, ketika pas tahiyat, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur kan, takut diomelin sama bapak-bapak. Lihat coba anak-anak itu, takut diomelin, tahu dia salah nih sholat nih sambil canda ngobrol-ngobrol, tahu dia salah itu, tahu anak-anak tuh begitu, ya tahu salah gini gitu kan. Nah, tapi apa? Karena nggak mau diomelin, pas ketika salam, hore, gitu, lalu kabur Pak. Masya Allah. Ya jadi pendidikannya dimulai dari rumah, di masjid juga harus ditertibkan seperti apa, gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan anak-anak di saf kedua, ya jangan di saf depan, 2. Kalau memang doanya ini remajanya banyak, saf ketiga. Ternyata banyak juga remajanya saf belakang. Atau minimal kalau seandainya ada bapaknya, biarkan bapaknya yang mendidik, mungkin dia sedang mengajari anaknya di sampingnya. Ya Pak ya, ditemani, dimulai dari rumah. Kemudian kita tertibkan nanti di sini sama-sama insyaallah ya. Masya Allah, memang berat ya, anak-anak ini berat ya. Kitanya harus lebih banyak memberikan minimal kita ingatkan sudah anak-anak itu. Kita ingatkan anak-anak, adik-adik nggak boleh berisik ya, nggak boleh rudah. Itu tugas kita cuma itu. Tugas kita cuma itu aja. Terus kalau mereka berisik ya sudah. Memang mereka sudah hidupnya seperti itu, anak begitu, mau nyalahin siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala ya jangan. Ya, gitu aja. Yang penting udah kita ingatkan, gitu aja. Ya. Terus gimana nih saya jadi berisik, jadi ini ya jangan, kita latihan, jangan sampai kita terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Salat kan harus khusyuk, Pak Haji. Salat kan harus khusyuk. Aduh, saya nggak khusyuk nih karena anak-anak, berarti salatnya belum khusyuk kayak gitu, belum benar. Kalau salat khusyuk mau dari ribut kayak mau ada kereta api lewat pun ya konsentrasi aja, itu seperti itu. Latihan. Salatnya Allahu Akbar, mau di depannya lagi dorong-dorongan, bismillah. Konsentrasi aja, sabar ya Allah, sabar. Pengennya getok. Tapi kita latihan tuh, lagi dilatih supaya kita salatnya jangan terpengaruh suasana dan keadaan ya Allah. Latihan. Sama juga kadang-kadang kalau ada sholawatan tuh kan, kenceng banget, ada main-main anak-anak, ya Allah. Ini kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang tapi dalam hati ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mengganggu. Ya terbiasa nantinya insya Allah enggak terganggu. Latihan seperti itu. Ya. Makanya kalau sholawatan enggak hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya, yang penting jangan mengganggu, itu aja ya. Kadang-kadang makanya ditertibkan juga sholawatan juga, jangan sampai hanya
anak-anak istilahnya ya salawatnya main-main bercanda, jangan, harus ditertibkan ini juga. Makanya ini nanti yang akan merumuskan ini ya biarlah DKM pengurus harian. Ya, pengurus-pengurus itu sambil kita cari solusi yang terbaik ya. So ini saja ya yang disampaikan insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita sama-sama minimal ibda binafsik dulu lah ya. Kita perbaiki diri kita. Ya, kita niatkan dalam diri kita untuk menjadi orang baik dulu, bertobat atas semua kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita dulu. Kita ingatkan juga sambil anak-anak istri kita, Pak, Masya Allah, jangan sampai anak istri kita ini jadi cambuk nanti kita di akhirat, jangan Pak. Ya, terutama masalah aurat itu jangan sekali-kali anak istri kita keluar itu kelihatan rambutnya, jangan Pak, Masya Allah, berat itu hadisnya itu berat. Ya, satu langkah keluar rumah anak istri kita rambutnya itu Pak kelihatan Pak, itu sudah cukup untuk menyeret bapaknya untuk ke dalam neraka, itu berat tanggung jawabnya Pak. Ya, terus gimana Ustadz, sudah diingatkan, sudah dinasihati gitu ada, ya pelan-pelan sambil cari solusi yang terbaik bagaimana, gitu kan. Yang penting sudah diingatkan, sudah Ustadz ya sudah, berarti kewajiban kita hanya mengingatkan terus, tapi jangan sampai hanya sekali dua kali. Solusi yang terbaik ya kan, namanya bapak kan paling pinter kalau ngerayu ibu-ibunya, istrinya ya kan. Mana nih, waduh ini kayaknya harus ke mall nih, bila perlu beli mas, mak mau nggak mak ke mall, kita beli mas mak, tapi ada syaratnya apa, mak tutup aurat. Ya kan nggak apa-apa Pak, ngasih emas istri, mengembirakan istri, tapi syaratnya pakai jilbab, boleh nggak kayak gitu? Boleh kan? Sekali-kali menggembirakan istri kan begitu. Nak, mau nggak kamu belajar ngaji? Nanti bapak kasih hadiah mainan mobil-mobilan, kan boleh. Pak, saya pengen sepeda, boleh, tapi kamu harus hafal minimal kamu 1 juz. Boleh nggak kayak gitu? Ya, hafal kamu 1 juz. Ya, Ahsan itu Pak pengen motor kayak gitu, motor trail, boleh, silakan bapak belikan. Ya, Abi belikan motor trail, tapi syaratnya apa? Kamu harus hafal 30 juz. Abi bilang kayak gitu. Oh gitu ya, jadi harus 30 juz. Iya. Ya. Jadi motivasi. Kata uminya, iya nggak apa-apa, saya tabungin. Umi bela-belain lah, nanti nabung sekarang buat beli motor, yang penting Ahsan 30 juz. Boleh nggak gitu? Boleh, namanya dakwah, itu kan bagian daripada dakwah, taktik, ya kan? Pak pengen beli mobil, boleh, kamu hafalin di surat ini. Kalau sudah hafal, setoran sama Abi, ya, nanti Abi beliin mobil-mobilan. Boleh nggak? Boleh. Dakwah itu Pak Haji, seperti bil hikmah namanya. Ya, sama istri juga sama. Ya, nah, caranya seperti itu. Saya kadang-kadang begitu. Ya namanya istri kan memang harus seperti itu ya, Ustadz Jess ya. Masya Allah, Ustadz Jess mah lebih pengalaman insya Allah. So ya, yuk sama-sama kita ya berusaha semaksimal mungkin. Ya, yang pasti intinya kewajiban kita hanya mengingatkan, menasehati, mengajak. Sudah, titik tuh itu ya kewajiban kita. Jangan sampai terbesit dalam kita, oh, orang ini harus baik, harus benar, atau jangan, udah biarin. Itu urusan ya. Saya pun demikian Pak. Ya, risau dengan orang ini. Ya Allah, kenapa nih orang kok begini? Tapi yang dapat dalam hati yang penting sudah ada risau. Cari solusi yang terbaik, kapan kira-kira mengingatkan orang ini? Belum ketemu caranya. Sebab kalau seandainya tidak hikmah, bisa pecah hati. Gitu kan caranya bagaimana itu kan? Menjaga hati seorang saudara muslim itu lebih berat, Pak. Berat banget Pak, berat banget. Itu yang cari yang terbaik insyaallah ya. Ini sajalah ya, cukup ya insyaallah. Udah dari tadi nih makanannya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azimi sultanik. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ghafir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.